Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friskia Hanatul Kolbi, salah satu dosen program studi pengelolaan perkebunan jurusan Bisnis Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video pernyataan diri sebagai bagian dari Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video ini menggambarkan pelaksanaan tugas saya di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perbanyakan tanaman. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pengelolaan perkebunan, yaitu pada semester 3. Mata kuliah perbanyakan tanaman memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ceramah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga studi kasus, yang keempat problem based learning, dan yang terakhir itu project based learning. Melalui mata kuliah ini saya berusaha membekali mahasiswa tentang pemahaman konseptual dan juga keterampilan teknis mengenai teknik-teknik perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif, terutama pada komoditas perkebunan. Dengan harapan nantinya mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia akademik dan juga kebutuhan dunia kerja di bidang pertanian, pada khususnya yaitu sektor perkebunan. Mata kuliah ini juga berperan penting dalam mewujudkan tercapainya profil lulusan program studi pengelolaan perkebunan. Yang pertama yaitu sebagai asisten kepala kebun dan yang kedua sebagai wirausahawan di bidang perkebunan. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini yaitu mereka mampu melaksanakan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif tanaman perkebunan. Untuk mencapai capaian mata kuliah tersebut, maka proses pembelajaran disusun secara bertahap melalui sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang benih dan bibit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembentukan buah dan biji. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pemasakan buah dan biji. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang daya kecambah dan juga daya tumbuh. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebun induk. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pembuatan bangunan persemaian dan pembibitan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan perbanyakan generatif dan vegetatif tanaman perkebunan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan bahan tanam. Penilaian mata kuliah ini meliputi nilai kuliah sebanyak 50% yang terdiri dari nilai UTS, nilai UAS, dan yang ketiga dari tugas-tugas kuliah. Penilaian kedua dari praktik yang juga sebanyak 50% yang terdiri dari yang pertama nilai UTS, yang kedua nilai UAS, yang ketiga nilai tugas atau laporan, dan yang keempat nilai keaktifan mahasiswa selama menjalankan praktik. Pembelajaran dalam mata kuliah ini mengedepankan pembelajaran yang aktif, di mana peran dan keaktifan mahasiswa menjadi sasaran utama. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran melalui media dan strategi yang tepat sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction yaitu adanya terjadi interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen atau antar mahasiswa yang mana dapat dilakukan melalui yang pertama diskusi kelompok, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga itu melalui studi kasus. Assessment yaitu proses pengukuran kemampuan dan capaian pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa yang dilakukan secara objektif, yaitu melalui kuis, tugas, ujian, dan juga penilaian performa mahasiswa. Referensi yang digunakan berasal dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik bahasan. Referensi ini kemudian akan dirangkum dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah perbanyakan tanaman. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran ini meliputi pemanfaatan LMS Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh berupa SIAKAD, kemudian penggunaan Google Form, penggunaan WA Group, dan juga penggunaan aplikasi video. Media-media tersebut berfungsi untuk diskusi materi, pengerjaan kuis, dan juga pengumpulan tugas.
dosen yang masuk di mata kuliah ini. Cuman yang dari Ibu nanti penilaiannya itu adalah 30% dari UTS, kemudian 40%-nya itu dari UAS. Kemudian sisanya 30% itu adalah yang pertama nanti terdiri dari tugas-tugas, kemudian juga ada nilai kuis, kemudian nanti kalau kita ada praktikum itu kan ada nanti nilai laporan. Nah, nanti di praktikum itu juga akan ada nilai keaktifan saudara, bagaimana kinerja saudara. Jadi nilainya itu kompleks ya, mulai dari kuliah, praktek, baik itu praktek labor maupun praktikum di lapangan. Oke, jelas sampai di sini? Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, mungkin kita perlu mereview dulu atau memanggil kembali ingatan kita tentang pertemuan minggu pertama. Di minggu pertama kita kemarin sudah membahas pendahuluan tentang perbanyakan tanaman. Kemudian bagaimana cara-cara perbanyakan tanaman secara umum. Nah, mungkin 3 konsep utama yang pertemuan pertama itu adalah yang pertama konsep perbanyakan tanaman. Kemudian ada kalau kita bahas ya perbanyakan tanaman pasti akan selalu berhubungan yang pertama dengan benih. Kemudian yang kedua tentang bibit, ya kan? Jadi ingat tentang yang konsep yang pertama itu konsep perbanyakan tanaman. Ya Bu, Wahyu ya, silakan Wahyu. perbanyakan tanaman merupakan teknik yang dilakukan untuk memperbanyak jumlah tanaman dari varietas yang sudah ada atau varietas yang sudah jangka umur. Oke, itu teknik bagaimana kita memperbanyak tanaman. Gimana yang lain? Gimana penjelasan dari Wahyu? Jelas? Sepakat? Jadi kalau kita melakukan budidaya tanaman, pasti yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya perbanyakan. Karena perbanyakan itu adalah nanti bahan tanam yang akan kita tanam di lapangan. Nah, kemudian baru kita masuk ke konsep yang kedua. Perbanyakan tanaman yang pertama itu ada dari benih. Konsep benih apa coba? Siapa yang masih ingat tentang konsep benih? Oke, Ida, ayo jawabannya silakan. Benih merupakan perbanyakan tanaman secara generatif yang berasal dari bibit tanaman itu sendiri. Ya, benih adalah bahan perbanyakan yang berasal dari biji. Berarti dia kalau kita kategorikan dia termasuk perbanyakan apa? Generatif atau vegetatif kira-kira? Karena dia berasal dari biji. Oke. Kemudian konsep yang ketiga, terminologi dan konsep dari bibit. Siapa yang mau coba menjawab? Oke, Rahman, silakan. Bibit adalah tanaman muda yang berasal dari benih bersertifikat atau benih unggul dan sudah memiliki akar dan daun. Nah, untuk perbanyakan tanaman bibit ini bisa menggunakan generatif dan vegetatif. Oke, jelas semuanya ya. Jelas. Kemudian yang utama antara benih dan bibit itu adalah kalau bibit dia udah termasuk pertumbuhan lanjutan dari benih. Bisa jadi dari biji yang udah kita tambahkan, yang kemudian dia udah punya 3 organ utama. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun. Nah, dia bisa berasal dari biji atau yang biji yang kita tambahkan. Kemudian bisa dari perbanyakan vegetatif. Contohnya hasil cangkok, hasil sambung, hasil ovulasi, hasil stek gitu ya. Paham ya semuanya? Ya, dari penjelasan itu kita simpulkan bahwa materi minggu kemarin itu sudah saudara pahami. Ibu harap tidak hanya ketiga temannya tadi aja yang paham, tapi semuanya itu memahami pertemuan kita minggu pertama. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke struktur bunga. Nah, struktur bunga itu adalah maksudnya bagaimana atau apa saja komponen dari bunga. Secara umum komponen dari bunga itu yang pertama adalah tangkai atau kalau bahasa latinnya kita sebut pedicellum. Kemudian setelah dari tangkai kita bergerak arah ke bagian atas sedikit. Ini yang bagian hijau ini yang 2 buah, misalnya dia kiri kanan. Itu adalah kelopak atau kita sebut dengan sepal. Kelopak bunga ini dia berfungsi untuk menopang bunga. Jadi dia berada di bawah mahkota. Nah, ini dia. Yang bagian yang kedua adalah mahkota atau kita sebut biasanya dengan petal. Mahkota ini yang paling gampang
Kalau kelopak sama batang kan dominan biasanya warna hijau. Tapi kalau mahkota dia berwarna-warni. Nah, itu yang menandakan bagian mahkota. Dia aja biasanya paling menonjol warna itu dari digunakan apa? Berarti itu adalah bagian mahkota. Kemudian bagian yang ketiga itu benang sari. Nah, kalau benang sari ini adalah yang ini. Ini namanya benang sari. Kemudian ke bawahnya dia punya tangkai. Nah, tangkainya ini atau tangkai sari kita sebut dengan filamen. Nah, benang sari ini dia merupakan juga alat kelamin pada bunga. Alat kelamin apa? Ya, alat kelamin jantan pada bunga. Dinamakan dengan benang sari atau stamen. Oke, dan 3 bagian bunga ya. Yang pertama kelopak, yang kedua mahkota, yang ketiga benang sari. Kemudian ada lagi bagian yang keempat putih atau pistil. Ada yang bisa menebak yang mana bagian putih kira-kira? Yang paling tinggi, yang paling tengah. Ini? Ya, ini adalah putik dari tanaman. Putik ini juga bagiannya itu terutama ada kepala putik. Ini biasanya yang kelihatan di ujungnya atau di puncak dari bunga yang paling luar. Nah, itu namanya kepala putik atau stigma. Kemudian putik itu dia sebenarnya bagiannya panjang. Bagiannya sampai ke dalam. Nah, ini bagian masih dari bagian dari putik tadi. Nah, ini dia namanya tangkai atau stile. Kemudian kita terus lagi ke bagian bawah ini. Ini adalah bakal buah. Bakal buah atau disebut ovari. Kemudian di dalam bakal buah ini, yang bakal buah ini yang di luar ini ya. Kemudian yang kecil-kecil di dalam ini apa? Ada yang tebak? Atau ada yang pernah tahu sebelumnya? Di dalam bakal buah itu ada apa? Nah, ini ya, benar sekali. Bakal biji. Nah, ini bakal biji atau ovul. Nah, jadi secara umum struktur dari bunga itu adalah seperti ini. Walaupun nanti beberapa bunga masih ada karakteristik tertentu, ya. Ada berapa komponen yang ibu tandai di sini, kasih nomor? Yang pertama kelopak, mahkota, benang sari, dan yang keempat itu putih. Kenapa ini ibu tandai gitu ya? Nah, ini karena bunga yang lengkap itu dia harus memiliki keempat komponen ini: kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Nah, ketika bunga itu memiliki keempat komponen ini, maka dia akan tergolong ke dalam bunga mahkota. Gimana kalau dia tidak memiliki salah satu? Apakah ada bunga yang tidak disahkan dia nggak punya kelopak? Ada nggak bunga yang kayak gitu? Ada. Jadi dia hanya memiliki 3 komponen: mahkota, benang sari, putih. Nah, di saat bunga itu tidak memiliki atau kehilangan salah satu komponen utama ini, dia
tahu mana membedakan serbuk sari dan kepala butik itu agar kita tidak salah dalam penunjukan. Ya, benar ya. Karena masing-masing bunga itu punya struktur dan juga ciri khas masing-masing. Yang nanti dia akan mempengaruhi ke cara penyerbukannya. Ada penyerbukan itu yang bisa dilakukan oleh tanaman itu sendiri, ada yang harus dibantu oleh angin, oleh serangga penyerbuk, atau oleh bantuan manusia. Jadi tujuan penting kita belajar struktur bunga itu adalah ini, untuk mengetahui tipe atau cara penyerbukan bunga tanaman itu. Apakah nanti dia bunga sempurna, apakah dia menyerbukan sendiri atau dia menyerbukan silang gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari setelah ini. Jadi tujuan penting kita mengetahui struktur bunga itu adalah untuk mengetahui cara penyerbukannya. Apakah sama struktur bunga penyerbukannya juga sama? Belum pasti. Ya, nah, mari kita lihat dulu selanjutnya itu apa saja bagian tipe-tipe penyerbukan. Kemudian sebelum kita masuk, yang pertama adalah penyerbukan dulu. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Proses apa itu? Gitu ya. Jadi proses penyerbukan itu adalah proses jatuhnya atau berpindahnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala butik atau stigma. Jadi menempelnya organ kelamin jantan ke organ kelamin betina itu dinamakan dengan penyerbukan. Oke, untuk memudahkan pemahaman saudara mengenai struktur bunga yang kita penyerbukan tadi, ini mau menanyakan sedikit video yang mungkin bisa menambah gambaran saudara tentang struktur bunga. Yaitu ketika serbuk sari. Nah, silakan ditonton. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Ranting bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Pelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masuk pucuk sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pengikat bagi serangga agar hidup dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, ranting putik, dan bakal buah. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Baiklah, paparan itu menyebabkan kenapa bunga itu tidak mampu menyerbukan sendiri walaupun dia punya bunga jantan dan bunga betina, yaitu karena perbedaan ketinggian antara putik dan juga benang sarinya. Ada yang tahu posisinya bagaimana antara putik dan benang sari? Tahu? Bisa menggambarkan ke depan? Oke, silakan Mas Fis.
Untuk perbedaan tinggi itu yang umum terjadi pada tanaman itu ada 3 Bu. Yang pertama di mana kondisi kepala putih itu lebih tinggi dari si benang sari atau kelamin jantan Ibu. Itu kondisi yang pertama. Nah, ini ada simbol dari kelamin jantan dan betina Ibu. Dan untuk kondisi yang kedua itu yang dimana kepala putih itu lebih rendah daripada benang sari tersendiri Bu, atau kelamin jantan Ibu. Dan selanjutnya untuk kondisi yang ketiga yang biasa terjadi atau umum terjadi pada tanaman yaitu posisi sejajar antara kepala putih Ibu dan benang sari. Nah, adapun yang paling bagus untuk mengalami penyerbukan itu yaitu posisi pada posisi nomor 2 yang dimana benang sari lebih tinggi daripada kepala putih sehingga lebih memudahkan lagi untuk proses terjadinya penyerbukan sehingga serbuk sari akan lebih mudah jatuh ke dalam kepala putih tersebut. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Jelas dari Afif? Jelas? Sepakat? Oke, tangan untuk Afif. Selanjutnya kita masuk ke ibaratnya dari praktis ini yang kuisnya langsung. Nah, silakan saudara sketch barcode-nya kemudian jawab di sana pertanyaan-pertanyaan kuisnya. Semuanya bisa akses? Bisa Bu. Bisa? Nanti bisa ibu nilai bagaimana pemahaman saudara ini dari gambaran pemahaman terkait materi hari ini. Tapi sebelum kita selesai pertemuan hari ini, ada yang mau menyimpulkan dulu materi kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Eko, mau mencoba? Silakan Eko. Berdasarkan kelengkapan akan reproduksi, ada bunga sempurna dan hermafrodit yang mana itu akan berfungsinya kedua-duanya tetap dalam sempurna. Sedangkan bunga yang sempurna kelamin yang ada di sana itu berbeda untuk sempurna. Dan juga untuk bunga yang tidak sempurna dibagi antara monoziot dan bunga bioziot. Untuk tipe-tipe pertumbuhan di titik jalan bunga itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan senang, dan yang terakhir adalah penyerbukan besar. Oke. Yang kedua. Oke. Oke, udah lumayan dari itu. Ada yang mau mengungkapkan sedikit lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bunga itu tidak mampu diadopsi, walaupun dia punya bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon yang sama. Itu yang belum. Kan yang lain melengkapi? Bikin lagi, lengkap jawabannya. Siapa yang mau coba? Jangan silakan.
tidak letak ketinggian posisi dari kepala putih dan juga benang sari. Kemudian tidak sesuai antara benang sari dan juga kepala putih. Itu yang alamiah tadi. Ada lagi? Yang keempat. Perbedaan posisi antara bunga jantan dan bunga betina. Ada yang dia letak dalam satu pohon, ada yang dalam beda pohon. Udah jelas semuanya ya? Sudah juga bisa menyimpulkan semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini? Cukup? Jelas? Harapan ibu nanti di UTS harus praktis semua. Belajar dari kesalahan nanti pas UTS improve semua. Oke. Nanti untuk identifikasi, ini kan sama yang pembelajarannya yang mengidentifikasi, saudara mampu mengidentifikasi. Nah, mungkin itu nanti akan kita lakukan di praktek. Kita langsung nanti mengidentifikasi bunganya secara langsung. Disediakan nanti berbagai jenis bunga, kemudian langsung saudara identifikasi. Ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, harapan ibu apa yang ibu sampaikan hari ini bisa saudara terima semua, bisa saudara pahami, kemudian nanti terjawab di UTS. Di UTS juga terjawab, kemudian juga pemahamannya bertambah. Kalau sebelumnya melihat bunga, oh dia bunganya cantik, warnanya menarik, kan? Tapi sekarang kalau melihat bunga, harus tahu, oh ini kelopaknya, oh ternyata dia punya yang terbesari, oh ternyata terbesari dan putihnya dalam bentuk yang sama, ya. Pemahamannya harus bertambah. Sudah mulai bisa mengidentifikasi struktur bunga, terutama struktur bunga komoditas berbenang. Karena tanpa bunga tidak akan ada buah. Kalau mau produksi tanaman kita maksimal, gitu ya, buah kayak sawit, ya, apalagi yang buah kopi, kakao, kita harus mengerti bagaimana struktur bunganya agar nanti produksinya itu optimal. Bagi ada pertanyaan, ibu tutup sekian sampai di sini. Terima kasih pertemuan hari ini atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah perbanyakan tanaman di program studi pengelolaan perkebunan jurusan Bisnis Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Semoga video ini memberikan gambaran kinerja khususnya bidang pengajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.